Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali dan saya sungguh bersyukur saya bisa berada di tengah-tengah jemaat GITJ Karanglegi. Perkenalkan, saya Rika Natalia, mahasiswi Staf Wiyata Wacan. Sebelum kita bersama-sama belajar tentang kebenaran akan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya memiliki sebuah pertanyaan. Kira-kira apa dan siapa yang menentukan hari-hari yang kita jalani itu baik, damai, dan membahagiakan? Apakah kekayaan? Apakah sebuah kedudukan atau sebuah nasib baik? Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi penentu hari-hari yang kita jalani itu damai, baik, dan membahagiakan, ternyata bukan sebuah kekayaan, sebuah kedudukan, ataupun sebuah nasib baik, tetapi semua hal itu ditentukan. Penentunya ialah lidah kita sendiri. Kita harus bisa menjaga lidah kita terhadap ucapan-ucapan yang jahat dan juga bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lidah, meskipun bagian tubuh yang kecil, tetapi memiliki dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita. Melalui lidah, damai bisa terwujud, dan juga sebaliknya, melalui lidah juga, damai itu bisa hilang. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita upayakan untuk terus menjaga lidah kita, bukan hanya untuk kebaikan kita, tetapi juga untuk kebaikan orang-orang yang di sekeliling kita. Ucapan yang bijaksana dan meneduhkan tentu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Dan itulah yang sesungguhnya Tuhan mau, Tuhan inginkan dapat diwujud nyatakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Menjaga perkataan ataupun ucapan-ucapan kita mungkin nampaknya sebuah hal yang mudah untuk kita lakukan. Mungkin dalam benak kita, Mbak, mudah kok menjaga perkataan. Tetapi apakah kita mengetahui perkataan yang kita ucapkan itu bisa menyakiti ataupun membuat kepahitan dalam kehidupan seseorang? Tentu kita tidak akan pernah mengetahui. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah kita diminta untuk setia mulai dari perkara-perkara yang kecil? Bukankah itu sebuah perintah dari Tuhan? Ya, kita harus memulai setia dari perkara-perkara yang kecil. Salah satunya yaitu kita harus menjaga lidah kita. Bukankah hal itu yang menjadikan kita berbeda dari dunia? Bukankah itu yang mencerminkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang di sekeliling kita?
Ini kesaksian dari ibu saya sendiri. Beliau bercerita kepada saya. Nah, di suatu hari ada acara keluarga. Nah, di situ ibu ditugasi untuk menghantarkan makanan untuk tetangga-tetangga sekitar. Ibu melakukan itu dengan senang hati, dengan gembira, sukaria gitu. Sudah dihantarkan dan ibu juga tidak berbicara apa-apa. Beliau melakukannya itu dengan senang hati, tetapi saudara saya sendiri yaitu bule memfitnah ibu kalau ibu mengatakan panganan kayak ngene kok marai cangkem, makanan kayak gini kok membuat gaduh orang-orang di sekeliling gitu. Nah, seketika ibu sakit hati bahwa beliau merasa tidak pernah mengatakan hal seperti itu di saat menghantarkan makanan ke tetangga. Nah, seketika ibu terus menegur bule saya dan mengatakan, saya nggak pernah mengatakan hal yang kau sebarkan ke tetangga-tetangga sekitar rumah. Tapi mengapa kamu mengatakan hal yang seperti itu? Ibu saya bahkan menyimpan kepahitan itu kurang lebih selama 3 tahun. Akhirnya di suatu acara ibu mengikuti acara pelepasan dan pemulihan luka batin. Melalui hal itu, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bahwa begitu besarnya dampak ucapan kita terhadap orang-orang yang di sekeliling kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita terus berupaya agar selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, mendatangkan damai dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekeliling kita dengan cara terus berupaya menjaga lidah kita terhadap ucapan-ucapan yang jahat dan juga bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karena seperti anak panah Bapak Ibu ya, jika sudah dilepaskan dari panahnya, maka anak panah itu tidak akan bisa kembali lagi. Mari Bapak Ibu, sebagai penutup renungan kita pada hari ini, kita buka Alkitab kita dari Amsal 16 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.